Karena pilar ketahanan pangan itu kan ada 4 toh. Oke. Produksi, distribusi, konsumsi, ya, kemudian daya beli. Nah, itu empat komponen ini harusnya betul-betul ditata oleh pemerintah, karena pangan itu adalah hak asasi manusia. Karena ini menjadi hak asasi manusia, maka negara harus hadir. Serius ya, Prof? Ya? Serius itu. Soal pangan tuh serius ya? Loh, Bung Karno waktu mendirikan IPB tahun 52 berkata bahwa pangan adalah masalah hidup matinya suatu bangsa. Lalu didirikanlah IPB. Fokuslah kamu ke bidang pertanian. Geopolitik tingkat dunia, si Henry Kissinger mengatakan bahwa kalau kamu bisa mengendalikan pangan, kamu bisa mengendalikan orang. If you control food, you control the people. FAO itu meramalkan bahwa tahun 2050 dunia akan membutuhkan pangan sebanyak 70% lebih banyak dari yang sekarang. 70%. Karena pada tahun 2050 populasi mungkin 9 miliar manusia sampai dengan 10 miliar. Nah, bayangkan kalau sekarang kita masih import, sedikit-sedikit import, suatu saat pasti negara pengekspor itu akan mementingkan warganya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa eksis sebagai bangsa Indonesia dengan 4 konsensus dasar ini ketika tantangan global ini semakin mengguncang, ya, ketidakpastian makin tinggi, ya, kemudian juga selain ketidakpastian juga unpredictable, sulit untuk diprediksi. Itu berarti tinggal kekompakan kita. Mau nggak kita hidup sebagai bangsa Indonesia dengan 4 konsensus itu dasar? Hidup berjamaah sebagai bangsa Indonesia. Coba, yang menguasai Amerika kan orang kulit putih. Orang Indiannya di sana di genocide. Yang menguasai Australia itu juga orang-orang kulit hitam, loh. Lalu di genocide. Itu karena cara pandang orang-orang asing Eropa dalam hal ini, itu tadi, geopolitiknya adalah bangsa itu seperti makhluk hidup. Dia bisa lahir, tumbuh, berkembang, membutuhkan ruang hidup, maka boleh ekspansi. Kalau kita kan enggak. Zaman Bung Karno itu geopolitiknya ketika mencanangkan kemerdekaan selalu diawali dengan atas berkat rahmat Tuhan. Maka kita dikarunia Indonesia, harus dirawat Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia sekarang ini untuk melemahkan dan menguatkan Indonesia kan pertempuran. Amunisinya yang lebih banyak mana? Yang ingin menguatkan atau melemahkan? Coba lihat. Apakah ada dana-dana asing masuk ke Indonesia yang ingin melemahkan Indonesia? Yang ingin mewahabikan Indonesia? Dengan dana-dana APBN yang ingin menguatkan Indonesia, investor-investor itu bisa kita kalkulasi. Jadi kan perang abadi ini. Pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan peperangan memperebutkan Indonesia, melemahkan dan menguatkan? Tinggal kita, kesepakatan kolektif kita mau gimana? Mau melanggar ijab kabul tadi, atau mau menguatkan ijab kabul kita? Itu, jadi betul, Indonesia harus dirawat, dijaga. Jepang mirip dengan kita, punya pulau 7.000 pulau. Ya, kita kan 17.400 sekian pulau. Dia juga negara pulau dan berbukit-bukit. Ya, banyak gunung di sana, itu sama dengan kita. Tapi kan selalu diintrodusir bahwa kamu tuh negaranya miskin, harus kerja keras, tanggung jawab, tumbuh itu anak-anak. Kalau kita kan, kita negaranya gemah ripah, lojina. Memang betul sih, tapi jangan selalu tuh dininabobokan. Harus disentuh dengan kerja keras, disiplin, tanggung jawab untuk merawat Indonesia. Sejak kecil, sejak PAUD itu. Pertama, dulu ada musuh bersama, yaitu penjajah. Bedanya dengan sekarang? Itu harus diusir, ya toh? Kita sama-sama menderita, perut lapar, tapi mereka harus kita usir. Saat ini pun sama, Prof. Ada sekarang ada kesenjangan. Orang yang kaya banget sama yang miskin, ini perjuangannya nggak sama. Ini masih memperjuangkan perut, ini memperjuangkan kekuasaan, jabatan. Musuhnya sopo. Kan harusnya musuh bersamanya itu adalah kebodohan, kemiskinan. Itu sebagai musuh bersama. Orang kaya juga dermawan, ya, memberi beasiswa dan sebagainya. Jadi musuh bersama itu kebodohan, kemiskinan.
Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Ya, akhirnya ya Prof. Ketemu Saya lagi. bisa berkunjung ke tempat Prof. Ya, kalau kata saya, sampai jumpa lagi ya di sini. Siap. Dan ternyata itu omongan Bung Karno, sampai jumpa lagi. Tapi hari ini Prof sendiri, nanti setelah episode dengan Prof, kami akan podcast dengan Profesor Retno. Ternyata istri beliau. Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno Master Agriculture ini, beliau adalah guru besar Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Di offer tadi saya udah ngobrol banyak, dan di on air ini akan saya tuangkan dan saya akan sampaikan informasi ini kepada logger semuanya. Prof, Siap. obrolan kita tadi asik banget ya. Di dalamnya termasuk Bima ternyata punya nama alias Iya. Jagal Abi Lowo ya. Terus tadi Prof sudah menceritakan juga, dan ini merupakan ilmu baru sih, informasi baru buat saya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau logger sih saya udah tahu lah, kalau soal itu saya yakin. Prof bisa ceritakan sesungguhnya tuh Prof Jagal nih siapa sih? Logger sih pengen tahu, karena ada beberapa yang nanya japri PC ke saya, Prof Jagal tuh ayo dong sekali-sekali sampaikan biografinya atau perjalanannya atau apalah, ceritakan. Silakan Iya. Prof. Oke, baik. Pertama saya terima kasih sekali pada Log News, Ya Prof. Nas yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi, bergabung Siap. pada kesempatan hari ini. Ini satu kehormatan bagi saya dan UGM, khususnya Fakultas Teknologi Pertanian, Makasih Prof. Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Ya. UGM. Saya sebetulnya anak manusia biasa, bukan darah biru ya. Ibu saya seorang guru SD dari Kutoarjo, sama dengan Nyonya. Kuto Arjo. Malah dari desa di Lubang Indangan itu ya, dari Butuh sana. Ya. Itu ibu saya. Kemudian ayah saya dari Cirebon, dari Purwokerto sebetulnya lahirnya beliau itu. Kemudian merantau di Jakarta. Kemudian bertemu dengan ibu saya, lalu lahirlah saya dari beliau-beliau berdua ini tadi. Kemudian saya dari lahir sampai SMA di Jakarta. Oke. Kemudian kuliah di Jogja tahun Oke. 79. Ya. Saya lihat Jakarta waktu itu sudah padat ya. Waktu itu juga udah banyak perkelahian antar geng ya. Wah. Itu juga saya udah ya mungkin ingin menghindari itu. Lalu saya pindah milih Jogja, nggak milih UI dan sebagainya atau milih ITB karena saya lihat Jogja yang tenang. Kemudian saya lulus tahun 84, lalu kerja di perusahaan makanan. Perusahaan makanan itu salah satu mitranya pemerintah waktu itu, Bung Karno juga, Pak Harto juga, Oke. yang melahirkan beras tekad itu. Beras tekad. Tela, Tela, kacang, jagung. Kacang, jagung. Ya. Berarti D ya? D. Tekad. Jangan berarti. lama waktu itu. Jangan lama ya, D. oke. Ya. Tela, kacang, jagung. Oke. Itu dikeringkan, lalu dikirim ke distribusi daerah-daerah seluruh Indonesia yang memang membutuhkan. Karena itu emergency food, maka itu bisa awet. Ya. Tahun berapa tuh Bro? Di tekad. Kalau tekad itu mungkin tahun 60-an ya, 60-70-an itu. Oke. Lalu sisa-sisanya masih waktu saya masuk, tapi mungkin sampai dengan 80-an udah mulai menurun memang. Tetapi itu menjadi salah satu ide juga yang inspiratif bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas negara kepulauan untuk mendistribusikan padi dari Jawa ke Papua misalnya, atau ke Aceh atau ke pulau-pulau yang remote itu kan membutuhkan teknologi pengolahan pangan hasil pertanian yang betul-betul bisa awet sehingga bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia. Karena pilar ketahanan pangan itu kan ada 4 toh, produksi, distribusi, konsumsi, ya, kemudian daya beli. Nah itu empat komponen ini harusnya betul-betul ditata oleh pemerintah, karena pangan itu adalah hak asasi manusia. Karena ini menjadi hak asasi manusia, maka negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangannya, warganya itu tadi. Itu filosofinya di situ. Kan di Undang-Undang 18 tahun 2012 begitu bunyinya. Pangan itu adalah hak asasi manusia. Sehingga pemenuhannya harus dipenuhi oleh negara.
Itu. Wow, serius ya Prof ya? Serius itu. Soal pangan tuh serius ya? Loh, Bung Karno waktu mendirikan IPB Iya. tahun 52 Oke. berkata bahwa pangan adalah masalah hidup matinya suatu bangsa. Lalu didirikanlah IPB. Fokuslah kamu ke bidang pertanian. Itu. Tahun itu 52. UGM tahun 49. Oke. 49 UGM. Ya. Waktu itu memang difokuskan tuh ilmu-ilmu sosial, kedokteran dan teknik gitu. Walaupun pertanian juga ikut waktu itu di angkatan pertamanya UGM. Lalu ITB dibangun, itu juga khusus untuk teknologi, keteknikan. Bogor begitu juga untuk pertanian, masalah pangan itu hidup matinya suatu bangsa. Bahkan geopolitik tingkat dunia, si Henry Kissinger mengatakan bahwa kalau kamu bisa mengendalikan pangan, kamu bisa mengendalikan orang. If you control food, you control the people. If you control oil, you control the nation. Bisa mengendalikan bangsa. If you control money, you control the world. Bisa mengendalikan dunia. Gitu. Berarti kan pangan salah satu komoditi yang strategis, bahkan bisa politis, ya selain ekonomis. Itu penting sekali, pangan. Walaupun kita ahli IT, ahli apa, tapi nggak bisa makan, Iya, nggak iya, bisa. iya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun Sepaji Gumilang bahwa ya hilangkan dari rasa ketakutan kelaparan gitu kan, Oke. dan pendidikan di dalamnya. Tapi Prof, ini langsung serius nih kayaknya kita nih. Karena tadi Prof, saya sedikit bukan sedikit, sorry. Saya ngeri banget ketika Prof bilang bahwa seperti itu. Jadi loggers, ini informasi banget ya buat kita semua. Ya, kemudian pidato kemarin Prabowo, presiden kita, Ya. di KTT G20 Brazil itu Brazil. mengatakan tadi Prof, ya ya. bahwa 25% Iya. produk Indonesia itu kelaparan. Iya. Usia dari anak-anak sampai usia produktif. Iya. Tapi kita jelilah ketika anak-anaknya kelaparan, ya pasti orang tuanya juga. Iya dong, cuma orang tuanya nggak teriak aja gitu. Tapi ketika 25% ini berarti bisa lebih, ditambah lagi orang tua dan usia yang di atas yang disebutkan oleh Presiden Prabowo saat di KTT G20 di Brazil. Iya. Kelaparan, Prof. Tiap hari 25%. Itu, Prof, menjawabnya bagaimana kalau tadi kita masuk kepada 4 pilar? Ketahanan pangan. Yes. Iya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo itu benar. Karena apa? Ada badan-badan dunia yang mengukur indeks kelaparan dunia. Global Hunger Index. Oke. Ya, tahun 2024 Ya. Indonesia juga ada pada warna yang kuning. Artinya harus dikelola dengan baik Tahun ini? supaya tidak tergelincir Tahun ini? dengan tahun 2024. Oh, iya, oke. Ya, Ya. tahun ini ya. Ya. Itu badan ini mengukur kelaparan yang ada di dunia. Negara-negara mana saja, termasuk Indonesia diukur, lalu lahirlah angka-angka itu. Memang Indonesia ada pada kondisi yang warning ya istilahnya. Mungkin agak sedikit membaik, tapi kalau tidak dikelola dengan baik akan tergelincir lagi menjadi negara yang rawan pangan. Oke. Ya, itu. Kemudian Global Food Security Index. Jadi ada dua tadi badannya, Global Hunger Index, Global Food Security Index. Ini juga hasilnya sama, bahwa Indonesia harus hati-hati. Lalu FAO itu meramalkan bahwa tahun 2050 dunia akan membutuhkan pangan sebanyak 70% lebih banyak dari yang sekarang. 70%. Karena pada tahun 2050 populasi mungkin 9 miliar manusia sampai dengan 10 miliar. Nah, bayangkan kalau sekarang kita masih import, sedikit-sedikit import, suatu saat pasti negara pengekspor itu akan mementingkan warganya sendiri. Tidak mungkin dia akan mengekspor ke Indonesia kalau warganya kekurangan. Di ASEAN itu Indonesia, Filipina, Thailand itu sama sebenarnya satu kelas. Mereka bisa ekspor aja mungkin sekarang karena pasar berlebihan. Tapi suatu saat penduduk mereka makin meningkat, butuhnya juga makin banyak,
maka nggak akan ekspor ke kita. Lalu kita mau apa? Maka harus disiapkan dari sekarang. Bahkan dulu zaman Pak Harto pernah mendapat penghargaan dari FAO, swasembada pangan. Ya. Ya, itu yang real betul. Ya. Karena membangunnya juga lama, ya. Tahun-tahun 60-an itu, 64, kemudian 69, 80 malah baru dapat itu, 84. Berarti kan harus betul-betul sistematis. Nah, sekarang harus ada akselerasi atau percepatan itu tadi. Ya. Itu bahaya kita. Prof, jadi cakupan ketahanan nasional itu, karena Prof kan pernah ya di lembaga ketahanan nasional. Iya. Apa sih yang pernah didiskusikan saat Prof di sana? Kami waktu itu di Lemhanas, Iya. kan ada 3 kedeputian. Oke. Deputi pendidikan, lalu deputi pengkajian strategis, Ya. kemudian deputi pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Saya ada di kedeputian pengkajian strategis. Tugasnya mengkaji hal-hal atau isu-isu yang strategis, yang nantinya mungkin berbahaya bagi ketahanan nasional, tikungan-tikungan sejarah mana yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, itu kami kaji. Ya. Lalu terakumulasi dalam bentuk ketahanan nasional. Di dalamnya ada elemen-elemen, yaitu 8 gatra tadi. Oke. Trigatra, ada pancagatra. Oke. Itu semuanya kita kaji. Ya. Nah, lalu diukur oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas. Itu sejak 2010 ya, sampai 2017-18 itu kita ada pada warna kuning ketahanan nasional kita. Oke. Artinya kurang tangguh ya. Oke. Kalau tidak dikelola dengan baik akan tergelincir menjadi warna merah. Ya. Lalu yang lebih menarik dari 8 gatra ini, gatra sosial budaya ya, itu berwarna kuning. Lalu gatra ideologi itu juga kuning terus. Artinya apa? Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa itu masih belum final untuk sebagian orang. Belum sepakat. Masih sering membentur-benturkan bahwa Pancasila itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Maka kita harus lebih pada ajaran-ajaran Tuhan gitu. Nah, pembenturan-pembenturan ini yang membuat situasi sosial budaya, ideologi menjadi bola mainan untuk membuat Indonesia digoyang terus lah. Ini kan mengancam pada nanti pembangunan nasional. Ketahanan nasional rapuh, tidak mungkin bisa melakukan pembangunan nasional. Sama dengan badan kita kan. Kalau badan kita, ketahanan tubuh kita jelek, nggak akan produktif kita sebagai manusia. Nah, sebagai sebuah bangsa negara juga begitu. Padahal kita sudah mengucapkan 4 konsensus dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Itu sebagai ijab kabul. Tahu ya ijab kabul ya? Kalau orang mau berumah tangga kan mengucapkan ijab kabul. Nah, ketika kita mau mengucapkan sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia, ijab kabulnya yaitu 4 tadi. Kalau mau melanggar ijab kabul ya berarti keluar dari Indonesia. Kan gitu. Simple jadinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa eksis sebagai bangsa Indonesia dengan 4 konsensus dasar ini ketika tantangan global ini semakin mengguncang ya, ketidakpastian makin tinggi ya, kemudian juga selain ketidakpastian juga unpredictable, sulit untuk diprediksi. Itu berarti tinggal kekompakan kita. Mau nggak kita hidup sebagai bangsa Indonesia dengan 4 konsensus itu dasar? Hidup berjamaah sebagai bangsa Indonesia. Tidak hanya sholat berjamaah, tapi hidup berjamaah itu juga penting. Iya kan? Belum Minanas. Iya. Iya kan? Nah, jadi itu pertanyaan yang sederhana sebetulnya. Bahkan ada badan dunia yang namanya The Fund for Peace, itu di Pennsylvania University, itu yang mengukur indeks kerapuhan negara-negara di dunia sejak 2005. Indonesia ada pada warna kuning. Kuning juga? Kuning juga. Rapuh kita. Itu kan bahaya. Kalau tidak dikelola dengan baik, kita pecah jadi 8 negara, bahkan ada kajian-kajian itu dari Rand Corporation itu. Ya, Prof. Begini, Prof. Ketika memang
bicara Pancasila, Hmm. bicara ideologi, kemudian bicara kenyataan. Hmm. Ya, kalau kata orang sekarang ya, bicara perut lah. Hmm. Ya, bicara perut. Nah, ketika terjadi kelaparan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Hmm. itu gimana cara menjelaskan, ya, seperti Prof ini, posisinya tuh ada di mana, Prof? Antara ini yang harus tanda petik bahasa saya ya. Ya. Saya boleh minum ya? Silakan, Prof. Disalahkan tuh ini Pancasilanya yang salah, atau memang mereka tadi yang Prof bilang nggak mau menerima Pancasila karena saya lapar gitu? Kan bahaya, Prof. Gimana? Tadi kembali ke spirit dari Undang-Undang 18 tahun 2012. Oke. Bahwa pangan itu adalah merupakan hak manusia, Ya. hak asasi manusia, sehingga pemenuhannya itu adalah tugas negara untuk memenuhinya. Oke. Untuk bisa ketersediaannya terjamin, distribusinya terjamin, aksesnya terjamin, ya, terjangkau dari harga dan sebagainya. Nah, karena ini tugas negara, maka dari rakyat yang paling miskin pun bisa beli, bisa tercukupi pangannya itu tadi. Tidak hanya orang-orang kelas menengah tertentu yang hanya bisa mengakses itu. Jadi, kalau perut kosong, kemudian semuanya akan digadaikan. Kalau perut kosong itu, termasuk ideologi. Oke. Karena apa? Ada kesenjangan. Ya. Oh, yang sana kok enak-enak, saya lapar. Ya. Kalau zaman perang dulu tahun 45, semuanya lapar. Oke. Sehingga mau berjuang. Iya toh? Oke. Tahun 45 itu mereka walaupun perut lapar, cinta negara. Tapi sekarang ketika ada sebagian orang berkelimpahan, masa saya terus nih yang berjuang? Ya. Nggak adil dong berarti negara. Di situ. Sehingga nggak peduli lagi, saya perut lapar kok, ngapain Pancasila misalnya gitu. Berarti Pancasila itu hanya sebagai sebuah kata-kata mutiara aja, tapi tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang atau pejabat-pejabat yang sedang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan. Karena pemerintah itu harus silih berganti, negara itu harus abadi. Ya. Ya toh? Oke. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang yang sedang diberi mandat oleh negara, yaitu pemerintah, itu harus melaksanakan tugas negara ini tadi, memenuhi kecukupan dasar yaitu pangan. Ya. Itu tadi masalah hidup matinya suatu bangsa, Bung Karno bilang adalah pangan. Ya. Ini masuk ke pertanyaan saya sebenarnya yang selanjutnya nih, Prof. Negara perlu dijaga oleh kita semua gitu kan. Iya. Kemudian menjaga Indonesia tuh sesungguhnya dari tadi kelihatan ya, ternyata ada semacam masih belum bisa menerima ya ideologi, ya mungkin salah satunya tadi karena perut lapar akhirnya mereka rela menggadaikan. Saya setuju. Ya kalau zaman dulu mah sama-sama perut lapar, ya kan, sama-sama ingin mengamankan Indonesia. Nah sekarang Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah berjalan gitu kan. Ancaman dari mana lagi? Menurut Prof ada nggak sih? Berarti ada nggak sih ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu? Begini, Indonesia itu secara alamiah negara yang seksi, kaya ya, sumber daya alamnya kaya, sumber kekayaan alamnya banyak, posisinya juga strategis secara geografis. Sehingga tuh bangsa-bangsa lain tuh kemecer kalau bahasa Indonesia apa tuh? Kemecer itu pingin banget gitu ya menguasai Indonesia. Lalu itu terwujudlah dengan penjajahan, pernah didatangi Belanda, Spanyol, Inggris. Karena kan hasil-hasil buminya banyak. Konon membangun Belanda itu dari hasil rempah-rempah kita. Harganya mahal di dunia itu. Nah, ya toh? Berarti kemudian kalau negara yang kaya ini diperebutkan, kan itu logis.
Artinya logis geopolitik orang asing itu bahwa bangsa itu seperti makhluk hidup. Dia bisa lahir, tumbuh, lalu besar, dan boleh ekspansi. Itu geopolitiknya orang asing. Coba, yang menguasai Amerika kan orang kulit putih. Orang Indiannya di sana di genocide. Yang menguasai Australia itu juga orang-orang kulit hitam. Loh. Lalu di genocide. Itu karena cara pandang orang-orang asing Eropa dalam hal ini, itu tadi, geopolitiknya adalah bangsa itu seperti makhluk hidup. Dia bisa lahir, tumbuh, berkembang, membutuhkan ruang hidup, maka boleh ekspansi. Kalau kita kan enggak. Zaman Bung Karno itu geopolitiknya ketika mencanangkan kemerdekaan selalu diawali dengan atas berkat rahmat Tuhan. Ya, maka kita dikaruniai Indonesia, harus dirawat Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kita nggak mungkin mencaplok Singapura, mencaplok Brunei. Kan cara pandang kita lain, geopolitik kita lain. Jadi sikap dan cara pandang itu menentukan perilaku. Ya toh, nama itu ya Pak ya, Pak Kiai ya. Itu nama itunya piye gitu loh. Kalau nama itunya udah keliru ya wis, pelaksananya juga keliru. Nah, jadi bersyukurlah orang Indonesia itu punya ahli-ahli geopolitik, para pendiri bangsa itu. Kita bersyukur atas berkat rahmat Tuhan. Marilah kita rawat Indonesia, kita besarkan Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Indonesia. Nah, dari sini asing kan pengen terus ini. Jadi Indonesia ini adalah medan perang abadi. Ya, antara yang ingin menguatkan Indonesia dengan yang melemahkan Indonesia. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memenangkan peperangan ini tadi? Sama dengan tubuh manusia. Manusia juga medan pertempuran antara yang ingin berbuat baik sama yang jadi berbuat jelek. Itu pertanyaan seorang sufi begitu pada murid-muridnya itu. Bahwa di tubuh kamu itu adalah medan perang antara yang ingin berbuat baik sama yang ingin berbuat jelek. Pertanyaannya, mana yang akan memenangkan pertempuran itu? Lalu nggak ada yang bisa jawab, murid-muridnya. Lalu si sufi itu menjawab, yang akan memenangkan peperangan itu adalah yang diberi iklim kondusif lebih banyak, amunisi yang lebih banyak. Itu yang akan. Kalau kita sehari-hari bergaul dengan orang yang nggak benar, pasti jelek. Ya toh? Kalau kita bergaul sama orang-orang yang bagus, diberi iklim kondusif yang bagus, kita jadi orang baik. Negara juga begitu. Indonesia sekarang ini untuk melemahkan dan menguatkan Indonesia kan pertempuran. Amunisinya yang lebih banyak mana? Yang ingin menguatkan atau melemahkan? Coba lihat. Apakah ada dana-dana asing masuk ke Indonesia yang ingin melemahkan Indonesia? Yang ingin mewahabikan Indonesia? Dengan dana-dana APBN yang ingin menguatkan Indonesia, investor-investor itu bisa kita kalkulasi. Jadi kan perang abadi ini. Pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan peperangan memperebutkan Indonesia, melemahkan dan menguatkan? Tinggal kita, kesepakatan kolektif kita mau gimana? Mau melanggar ijab kabul tadi, atau mau menguatkan ijab kabul kita? Itu, jadi betul, Indonesia harus dirawat, dijaga. Karena tadi, secara alamiah, seksi, sumber kekayaan alamnya banyak. Apa aja ada di sini, negara tropis, matahari sepanjang tahun ada. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Tinggal disentuh dengan teknologi-teknologi, kita bisa lebih kaya dari sekarang ini tadi. Iya. Sebelum saya masuk ke darurat yang satunya, saya mau nyambungin yang tadi, Prof. Prof, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan dalam Fakultas Teknologi Pertanian yang kita semua kepingin kembali swasembada pangan? Kalau ada di lucuan-lucuan masyarakat, Prof. Enak zamanku toh. Gimana menurut Prof?
Iya, jadi kami Fakultas Teknologi Pertanian berdiri tahun 1963. Oke. Itu pecahan dari Fakultas Pertanian, Ya. melihat bahwa teknologi dibutuhkan Ya. untuk yang pasca panen dan produksi. Lahirlah Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kehutanan, lalu Fakultas Pertanian itu sendiri. Induknya pertanian, jadi pecah jadi 3 ini tadi. Jadi cara pandang waktu itu adalah bahwa kami berdiri tahun 63 ya. Oke. Tahun 65 kan gonjang-ganjing itu. Itu sebenarnya dalam rangka ingin menguatkan pertanian Indonesia. Oke. Yaitu di sektor produksi, kami ada departemen mekanisasi pertanian. Itu mengenai traktor dan sebagainya, mekanisasi. Kemudian kami yang di teknologi pengolahan hasil pertanian, pasca panen. Ya. Nah, kemudian lahir yang ketiga tahun 87 yaitu teknologi industri pertanian. Ini mengawal untuk manajemen dan sistem informasi itu. Nah, jadi kami sejak 63 itu mencoba untuk memperkuat dalam bidang produksi melalui alat-alat mesin pertanian, desain dan sebagainya. Kemudian kami juga pernah diminta untuk membantu Kementerian Transmigrasi waktu itu. Tahun 82 saya ikut bergabung di sana sebagai mahasiswa tingkat akhir menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian di daerah transmigrasi. Karena relatif transmigran itu pengetahuannya untuk mengolah hasil pertanian kan kurang ya. Oke. Kami introdusir teknologi itu sehingga para transmigran yang mengusahakan industri rumah tangga itu relatif income per kapitanya naik, income per rumah tangganya naik dibandingkan hanya hasil tani saja. Nah, jadi kami berkontribusi di pembangunan pada waktu itu ya untuk sektor produksinya alat-alat mesin, kemudian pengolahan hasilnya juga begitu. Nah, kemudian sekarang eranya berubah ketika transmigrasi itu mungkin ya seolah-olah tidak bergema lagi ya. Harusnya kan tetap dihidupkan. Betul. Karena itu geopolitiknya harus begitu, bahwa Indonesia harus dipenuhi oleh manusia, jangan sampai ada ruang kosong. Nanti diisi oleh jin, jin asing misalnya. Iya. Nah, jadi transmigrasi itu jangan sampai ada daerah-daerah yang menolak. Contohnya sekarang mungkin Papua menolak transmigran dari Jawa. Itu karena memang rekayasa asing juga bisa bermain di situ, the invisible hands. Kita harus hati-hati. Makanya kekompakan, persatuan, kesatuan itu penting banget. Iya loh, the invisible hand ini kan bahaya. Kita bukannya suuzon, ya, tetapi kan kalau dalam Lemhanas itu ada pelajaran yang namanya kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional kita harus ditingkatkan terus. Waspada itu kan penting. Ya. Jangan hanya dininabobokan, kita negara yang gemah ripah Lojinawi, tentrem Kertoraharjo, misalnya. Itu kan jargon, meninabobokan kita. Coba lihat orang Jepang. Selalu diintrodusir pada anak bangsanya, negara kita tuh miskin, nak. Negara kita kecil, kita negara nggak punya apa-apa, maka harus kerja keras. Selalu begitu, sejak SD, PAUD itu. Iya kan? Jepang mirip dengan kita, punya pulau 7.000 pulau. Ya, kita kan 17.400 sekian pulau. Dia juga negara pulau dan berbukit-bukit. Ya, banyak gunung di sana itu sama dengan kita. Tapi kan selalu diintrodusir bahwa kamu tuh negaranya miskin, harus kerja keras, tanggung jawab, tumbuh itu anak-anak. Kalau kita negaranya gemah ripah Lojinawi. Memang betul sih, tapi jangan selalu tuh dininabobokan. Harus disentuh dengan kerja keras, disiplin, tanggung jawab untuk merawat Indonesia. Sejak kecil, sejak PAUD itu. Nah, jadi dalam hal ini Indonesia betul-betul harus berubah cara pandang kita sebagai anak bangsa, kompak ya, jangan berbenturan satu sama lain, memperebutkan kedudukan kah, kekuasaan kah, udah tinggalkan itu semua. Yang penting adalah negara itu harus kuat. Ketahanan nasional harus tangguh, maka akan bisa melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Coba kalau negara nggak tahan, ketahanan tubuhnya lemah, pembangunan nasional nggak akan terjadi, nggak produktif. Gitu. Siap, Prof.
tema kita hari ini kan adalah pendidikan, ketahanan nasional, dan darurat pendidikan. Ya. Nah, saya ingin coba untuk menyimpulkan terlebih dahulu nih, sebelum kita closing-nya. Bagaimana ketika tema tadi adalah pendidikan ketahanan nasional, dan pendidikan kita pun dianggap darurat pendidikan. Ya. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, bahkan yang sekolah harus berhenti sekolah. Ya. Karena ini itu segala macam. Di daerah, bahkan di kota pun ada. Nah, lewat tema sekarang nih, kami mengajukan pendidikan ketahanan nasional dan darurat pendidikan. Prof, yang saat ini sedang ada di Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian, bagaimana Prof melihat pendidikan ketahanan nasional, kemudian sekarang darurat, Prof, pendidikan Prof? Ya. Jadi begini, pendidikan atau menanamkan nilai-nilai ketahanan nasional, ajaran-ajaran ketahanan nasional itu harusnya sejak PAUD ya. Oke. Sejak PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nanti tugasnya udah lebih ringan. Tinggal mengawal ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Nah, itu jadi desainnya harusnya seperti itu. Baik di lingkup pendidikan formal, informal maupun non formal itu nilai-nilai tentang ketahanan nasional itu penting. Oke. Supaya seluruh anak bangsa tahu bahwa negara yang kuat itu adalah negara yang tahan terhadap intervensi asing maupun dari dalam. Oke. Ya. Nah, kalau ketahanan nasionalnya ini kuat, seluruh anak bangsa itu punya imajinasi yang sama bahwa negara harus kuat, tidak pecah-pecah, maka nanti otomatis dia bisa berkontribusi pada mewujudkan cita-cita nasional. Ini melalui pendidikan. Pendidikan tadi di PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, darurat pendidikan itu karena cara pandang, kembali lagi ke cara pandang, geopolitik, itu kan cara pandang. Sikap dan cara pandang itu geopolitik. Terhadap dirinya, kemudian terhadap lingkungannya. Kita harus mencontoh Kaisar Jepang. Ketika kalah perang Jepang, itu yang ditanya pertama kali oleh Kaisar Hiro itu ketika mengumpulkan kabinetnya. Berapa sisa jumlah guru kita? Bukan berapa sisa jumlah tank kita, museum kita, peluru kita, tapi berapa jumlah guru untuk mendidik anak bangsa itu tadi. Sama dengan pandangan geopolitik Presiden Kennedy, waktu itu Amerika kalah dalam lomba antariksa ya, dengan Uni Soviet. Kennedy kan marah itu. Ada apa dengan pendidikan kita? What's wrong in our classroom? Lalu dia menciptakan, mendesain visi bahwa Amerika harus menjadi negara pertama yang menginjakan manusia di bulan dan kembali selamat ke bumi. Lalu ditatalah itu pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi what's wrong in our classroom? Nah, sekarang kita di Indonesia harusnya juga geopolitik pendidikannya itu para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat itu bertanya, ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Kok sampai darurat? Apakah dana-dana anggarannya itu terbatas? Ya. Kemudian infrastruktur pendidikannya juga. Lalu guru-guru dan dosen-dosennya juga dilihat. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus memberikan iklim yang kondusif untuk di ujung sana adalah reward and punishment. Untuk supaya mewajibkan seluruh anak bangsa itu bekerja untuk mendidik anak bangsa. Supaya terdidik dan tercerahkan. Tidak hanya terdidik toh, tapi juga bisa tercerahkan. Itu. Nah, kalau pendidikan itu tidak hanya menyangoni apa ya, membekali dengan kompetensi, tapi juga karakter, supaya nanti dia bisa lahir sebagai manusia yang berintegritas, tidak hanya kompetensi, tapi juga berintegritas, satunya kata dan perbuatan, tidak korupsi, ya, kemudian juga tercerahkan sebagai anak bangsa. Itu tugas di dunia pendidikan sejak PAUD, tapi kan PAUD kita sudah diganggu sekarang oleh aliran-aliran yang nggak jelas itu tadi. Ya toh? Di PAUD itu ada dulu tepuk pramuka, sekarang diganti dengan tepuk anak soleh. Tepukan pertama oke, tepukan kedua oke, tepukan ketiga udah Islam yes, ya kafir no misalnya. Kan udah mengintrodusir sesuatu yang nggak baik.
Memicu sebenarnya. Memicu. Oke. Padahal di negara-negara yang maju, itu di tingkat PAUD sampai TK, SD itu, yang ditanamkan adalah karakter. Mereka akan gelisah, para guru itu, kalau muridnya itu tidak bisa baris berbaris. Antri. Antri itu kan ternyata pelajarannya banyak. Kita harus menghargai haknya orang lain, nggak nyerobot-nyerobot gitu ya. Itu antrian. Di dalamnya mengandung makna filosofis yang tinggi sekali. Tidak menyerobot orang lain, menghargai orang lain, itu antri. Mereka nggak gelisah kalau muridnya nggak bisa baca, tulis, ya hitung di tingkat PAUD, di tingkat SD. Jepang juga gitu. Anak SD di Jepang nggak bisa huruf kanji semuanya itu yang 3.500. Nggak masalah. Tapi nanti dengan bertahannya waktu, SMP, SMA, tambah lagi kanji, huruf kanji itu kan susah. Harus dihafal. Ya, Prof. Katakan kondisi Indonesia saat ini ya, tidak jauh berbeda dengan pada saat perjuangan atau penjajahan. Dan Syekh Zaitun Panji Gumilang mengatakan proklamasi pertama Indonesia adalah 28 Oktober 1928. Dan itu dihasilkan dari pendidikan. Yeah. Kok saya berpikir bahwa kita para pelanjut kalah dengan pendahulu yang mampu membalikkan kondisi dan situasi 1928 proklamasi pertama, tanah air, bangsa, bahasa, nusa bersatu Indonesia 1928 mampu gitu dengan pendidikan. Nah saat ini Prof, kita sudah serba modern, serba teknologi, tapi kok tidak mampu keluar atau seperti yang dikatakan oleh Presiden kita di KTT, sekali lagi KTT G20 berhasil. Gimana Prof menjelaskan ini? Pertama, dulu ada musuh bersama, yaitu penjajah. Bedanya dengan sekarang? Itu harus diusir, ya toh? Kita sama-sama menderita, perut lapar, tapi mereka harus kita usir. Saat ini pun sama, Prof. Ada sekarang ada kesenjangan. Orang yang kaya banget sama yang miskin, ini perjuangannya nggak sama. Ini masih memperjuangkan perut, ini memperjuangkan kekuasaan, jabatan. Musuhnya sopo. Kan harusnya musuh bersamanya itu adalah kebodohan, kemiskinan. Itu sebagai musuh bersama. Orang kaya juga dermawan, itu memberi beasiswa dan sebagainya. Jadi musuh bersama itu kebodohan, kemiskinan. Itu musuh bersamanya di-create situ. Lalu negara hadir, berilah sanksi bagi orang-orang yang memang mau melemahkan Indonesia. Kalau nggak ada sanksi, ya udah. Orang yang udah korupsi malah diampuni misalnya. Dimaafkan. Kan sudah korupsi lagi. Sudah direvisi enggak katanya gitu. Ya, bagus lah. Artinya dalam mendesain sesuatu itu geopolitiknya harus jalan. Sebagai seorang negarawan, lalu geostrateginya juga jalan. Ya, hasil bacaan di geopolitik, lalu strateginya apa? Kita harus tiru itu Insinyur Haji Juanda. Waktu kita merdeka, kita kan belum disebut sebagai negara kepulauan. Kelemahannya nanti di antara pulau-pulau itu ada laut-laut lepas yang bisa dimasuki asing. Lalu Pak Juanda dan kawan-kawan harus lalu menilai bahwa ini harus negara kepulauan supaya menjadi satu kesatuan utuh. Tidak ada laut bebas di antara pulau-pulau ini. Lalu diusulkanlah menjadi negara kepulauan ke PBB, UNCLOS itu. Tapi kan perjalanannya panjang. Tahun 80-an baru disetujui. Karena internasional selalu ingin menguasai Indonesia. Nah itu jadi geopolitik lalu geostrategi. Sekarang geopolitiknya kita tentang pangan ki opo, tentang pendidikan ki opo. Lalu geostrateginya apa? Misalnya kayak ada ide bahwa kita negara kepulauan, sehingga boarding school ini yang cocok. Karena kalau dari pulau ke sini kan susah, maka harus ada boarding school. Ditanam di situ ya sampai SD, SMP, SMA. Kalau nggak gitu,
susah kan. Pendidikan nggak akan rata. Oke. Dulu kalau nggak salah pernah di Al Zaitun itu ya ada diskusi itu tuh, Iya, betul. bahwa boarding school ini Ya, cocok untuk 500 Indonesia. titik minimal. 500 titik Betul. kayak berapa boleh dihitung ya. Iya. Dihitung itu mulai jenjang SD, Iya. SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Iya. Itu one pipe education kah di Betul. sana di 500 titik itu. Iya. Yang diisi muatan-muatan tentang ketahanan nasional, ya toh, muatan-muatan tentang geostrategi dan sebagainya itu, sehingga kuat kita di semua titik itu, diberi infrastruktur fasilitas yang sama, gitu, jangan dibeda-bedakan 500 titik ini tadi. Kayak di Jepang itu nggak ada SD favorit, semuanya sama. Adanya SD favorit ya, Prof. Oke. Prof, Iya. Ini akhirnya ada simpul nih, Prof. Ya, bicara tadi darurat kelaparan, ya kan, terus darurat pendidikan, dan ternyata seperti sudah ada contoh sih, ya. Tadi Prof juga sudah menyebutkan di Mahat Al-Zaitun, Syekh Al-Zaitun Syekh Haji Gumil mengatakan 500 titik saja dengan boarding school. Dan tadi mendapatkan fasilitas yang sama, nggak perlu lagi yang namanya saya favorit nih segala macam, terus tidak lagi yang macet segala macam, semuanya sama. Si A, si kaya, si miskin, si B, semuanya sama dalam hal fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu pendidikan. Namun sepertinya harus ditajamkan kembali, Prof. Ketika pendidikan boarding school 500 itu harus ada vokasinya. Menurut Prof, bagaimana? Saya rasa betul Ya. bahwa era ke depan itu membutuhkan keterampilan-keterampilan. Oke. Era zamannya ngerti Oppo Ngerti Oppo. harus digeser menjadi iso Oppo. Oh, oke. Iya lah. Iya lah, beda kan? Saya belajar bahasa Jawa nih dengan Prof nih. Oke. Iya. Saya di perguruan tinggi teorinya tahu ya. Oke. Tempe yang bagus tuh begini, yogurt yang bagus begini. Tapi bisa nggak tuh bikin tempe yang bagus, yogurt yang bagus, supaya nanti bisa dijual dia sebagai seorang wirausahawan untuk menghidupi keluarganya dan menyerap tenaga kerja. Kalau teori tok, terus nggak ada bukti nih. Gitu. Jadi ngerti Oppo oke, tapi harus didampingi dengan ISO Oppo yang certified, syukur bisa internasional dan sebagainya. Nah, sekarang kami perguruan tinggi juga begitu. Kita harus memperhatikan ramalan tentang the death of university. Oke. Matinya universitas. Oh. Karena apa? Universitas akan mati karena masyarakat untuk mendapatkan kompetensi tertentu itu nggak perlu datang ke kampus, cukup belajar dari YouTube tutorial, ya toh, dari Internet of Things, kemudian dari mata kuliah asing dari Coursera misalnya. Lalu meracik dirinya sendiri sebagai seorang ahli apa, ya bisa itu. UGM pernah meluluskan S2 yang sekalipun belum pernah datang ke kampus waktu COVID. Tapi dia bisa lulus S2. Oke. Karena dia belajar dari daring ya, internet. Di sisi lain, perusahaan besar udah lagi nggak peduli, you lulusan dari mana. Yang penting you saya tes, lolos, gabunglah dengan saya. Itu. Jadi lulusan UGM tapi nggak bisa apa-apa, percuma. Tapi orang ini bisa apa-apa yang dia memang mendesain dirinya mau jadi ahli apa, ahli pangan kah, ahli ini kah, ahli itu kah, gitu. Jadi dia ngerti ISO, bukan hanya ngerti. Nah, jadi lulusan perguruan tinggi, nah jadi tadi perguruan tinggi harus menyiapkan diri menjadi sebuah tempat yang menyenangkan bagi mahasiswa. Jadi the death of university tadi dibantah oleh Jack Ma yang menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak akan mati sepanjang menjaga satu hal, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa harus bagus. Dengan interaksi itu maka akan lahir imajinasi, creativity, inovasi yang tidak dimiliki oleh YouTube tutorial. Gitu. Jadi mahasiswa tuh merasa rugi kalau nggak datang ke kampus, nggak ketemu dosen, nggak ada diskusi. Itu yang dijaga oleh krisis pendidikan di perguruan tinggi itu. Menjaga marwah perguruan tinggi itu sebagai school. School itu definisinya Socrates adalah sebuah tempat, sebuah kegiatan
yang sengaja didesain oleh sekelompok orang untuk mendiskusikan sesuatu. Bisa di bawah pohon, di pinggir kali, dan sebagainya. Itu school. Nah, jadi school juga di perguruan tinggi juga harus menarik, mendiskusikan sesuatu yang akademik sifatnya. Iya. Gitu. The Dead University saya kira bisa terjawab ya Prof ketika memang vokasi itu diprioritaskan nantinya di 500 titik lembaga pendidikan yang disampaikan oleh Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Nah Prof, berarti artinya pendidikan atau lembaga pendidikan di Mahat Al-Zaitun yang sudah berjalan ini bukan hanya vokasinya yang dikedepankan karena ada ekstrakurikuler di situ, ada ekstrakurikuler pertanian, ada ekstrakurikuler perkapalan, berarti harusnya sudah bisa menjadi contoh. Prof melihat Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang seperti apa? Ya, apa yang dilakukan oleh Al-Zaitun melalui Prof. Panji Gumilang itu saya rasa sudah benar. Untuk apa? Untuk mengisi Indonesia tadi dengan sumber daya manusia yang tidak hanya dia mampu atau tahu beragama, tapi juga dia bisa membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi keseimbangan dunia akhirat lah katakanlah ya. Bukan dikotomikan malahan. Itu tidak terjadi, itu sudah bagus. Tinggal nanti Al-Zaitun itu juga membuka diri terhadap informasi-informasi dari luar. Ya, contohnya apakah di asrama-asrama Al-Zaitun itu dibolehkan mahasiswa itu nonton TV bersama? Ya, jangan malah diisolasi dari dunia luar, itu bahaya malahan. Ya, dikasih fasilitas, didampingi guru, lihat itu berita-berita di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, lalu diberi penjelasan di situ. Tugas guru itu mendampingi tadi. Ya. Nah, lalu kalau katakanlah handphone dibatasi boleh. Tapi dalam event-event tertentu silahkan pakai handphone. Kemudian ada diskusi yang tadi arahnya atau muaranya adalah tentang ketahanan nasional, pembangunan nasional tadi. Karena bahaya kalau memang betul-betul diisolasi, itu bahaya sekali. Terkaget-kaget nanti terjadi culture shock atau education shock di situ. Walaupun di konten-konten Log News TV kami pun sudah menyiarkan bahwa santri Mahat Al-Zaitun juara 1 pertanian, juara 2 robotik, terus termasuk aplikasi Zirekap. Jadi itu diciptakan oleh anak-anak ekstrakurikuler perkapalan kelas 10 Mahat Al-Zaitun. Prof, kemarin saya juga meliput perkapalan, ekstrakurikuler perkapalan Mahat Al-Zaitun itu dilatih oleh BPPP baik dari Tegal maupun Banyuwangi untuk sertifikasi dari perkapalan itu sendiri. Apakah itu sudah mencerminkan bahwa sesungguhnya Mahat Al-Zaitun itu membuka diri, Prof? Iya, itu salah satu pintu ya. Karena harus banyak pintu untuk membuka diri itu. Al-Zaitun dalam hal ini juga harus bisa, kalau bisa membuka lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi tipe 1 itu adalah lembaga yang bisa diakses oleh mahasiswa IAI misalnya untuk mendapatkan keterampilan tertentu yang bersertifikat diakui oleh BNSP. Itu tambahnya di situ. Karena kalau nggak diakui itu hanya mengaku-aku, kan beda. Ada pengakuan dalam hal ini. Nah, di sini perlu ditambahkan oleh IAI tadi, ada sebagai lembaga sertifikasi profesi tipe 1 yang bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Bahkan mungkin adik-adik mahasiswa boleh dikirim untuk mendapatkan sertifikat keahlian di LSP tipe 2 atau tipe 3 di luar kampusnya. Itu. Tadi, jadi tidak hanya dibekali ijazah yang ngerti opo, tapi dia juga dibekali sertifikat kompetensi ISO opo. Gitu. Penting kan itu? Betul sekali. Jadi omong tok itu udah janganlah. Udah ISO enggak, jangan gitu. Nah, lalu ada konvergensi. Nah, untuk mendandani pendidikan tinggi itu harus ada konvergensi.
lensanya itu satu, itu pendidikan, nanti pertanian dan sebagainya. Karena apa? Tanpa konvergensi, focusing itu akan buyar. Tadi yang saya ilustrasikan, sinar matahari itu energinya banyak, tapi kalau nggak ada lensa, dia nggak bisa membakar kertas. Oke. Di pendidikan tuh jadikanlah dia sebagai lensa pendidikan. Oke. Pertanian juga gitu. Nah, kementerian, semua kementerian yang energinya banyak tuh Ya. berhimpun, tapi di situ nanti ada panglima tertingginya. Siapa? Oke. Untuk pertanian misalnya Kementerian Pertanian kah? Pendidikan, Kementerian Pendidikan kah? Yang lain makmum. Oke. Jangan semua pengen jadi imam. Itu harus patuh. Ya mungkin ada Menko-nya di situ kan. Tugasnya Menko itu ya membuat lensa-lensa ini tadi. Menteri PMK misalnya itu pembangunan manusia. Bikin lensa di situ. Apa yang bisa melahirkan manusia-manusia yang berkepribadian Indonesia tadi, kompeten dan sebagainya. Siap. Prof, terakhir Prof, sebagai guru besar Fakultas Teknologi Pertanian, tadi kita sudah membahas dan temanya tadi adalah ketahanan nasional, terus masuk kepada pendidikan pangan, ya. Prof sebagai pendidik, katakan seperti itu, bagaimana memberikan pesan kepada Indonesia tentang pendidikan ketahanan nasional dan darurat pendidikan. Silakan, Prof. Ya, pendidikan dengan konten ketahanan nasional itu harus ditanamkan sejak PAUD sampai ke perguruan tinggi. Oke. Itu di dunia pendidikan ya. Tapi dalam dunia kemasyarakatan itu juga harus diedukasi. Mencintai tanah air itu penting. Lalu jangan ada dikotomi antara agama dengan negara, agama dengan kehidupan bermasyarakat. Kita energinya habis nanti kalau itu. Ya, nggak akan menghasilkan sesuatu tadi. Nah, jadi dalam dunia pendidikan itu juga harus ada sikap dan cara pandang terhadap pendidikan di Indonesia yang tadi melihat kondisi geografis seperti ini, berarti pendidikan seperti apa yang cocok, itu geopolitik. Lalu nanti geostrateginya itu tadi, seperti Pak Insinyur Haji Juanda tadi, ya, mengusulkan menjadi negara kepulauan. Nah sekarang melihat geografis Indonesia kayak gini, mengusulkan boarding school di seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama, infrastruktur yang sama, guru-guru kualitasnya sama, sehingga nggak ada kecemburuan itu. Kan enak. Tidak ada strata ya? Iya, orang Papua nggak pula jauh-jauh ke Jawa. Setuju. Sama. Iya. Iya kan? Iya. Karena semua difasilitasi sama. Siap. Lalu ada sanksi. Bagi yang males-malesan, dihukum. Ya. Semuanya harus belajar. Iya. Gitu. Jadilah seorang pembelajar sepanjang hayat. Lifelong learner. Ya. Itu penting, toh? Iya. Pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat. Iya, walaupun udah selesai kuliah, dia tetap menjadi seorang pembelajar. Yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, ciri seorang pembelajar sepanjang hayat itu mempunyai 3 sikap. Ya. Pertama adalah N-nya yaitu niteni. Mengamati segala sesuatu dengan seksama. N yang kedua, niteni niroke, nambahi, niroke dulu. Niteni, Prof. Niteni itu nanti ini Nyonya bisa menerjemahkan. Mengamati segala sesuatu dengan seksama. Itu niteni. Kemudian yang kedua, niroke. Meniru. Niroke, menirukan apa yang sudah yang baik ditirukan. Lalu yang ketiga adalah nambahi. Kalau bahasanya sekarang ATM lah. Amati, tirukan, modifikasi, gitu ya. Ya. Itu kan ciri seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, kalau ini tiap individu punya sifat ATM atau N3 tadi, maka secara kumulatif sebagai bangsa itu juga akan punya sifat 3N tadi. Contohnya orang Jepang. Dia dulu nggak bisa bikin mobil, tapi dia bisa mengadopsi teknologi bikin mobil dengan merubah engine-nya itu ada di depan, bukan engine di belakang. Kalau VW kan nomornya di belakang ya, tapi kalau Jepang itu engine-nya di depan, gaya dorong sama gaya tarik. Itu kan improvisasi. Itu. Nah, jadi kita di Indonesia harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat.
Kalau menjadi seorang pembelajar, nggak mungkin nanti jadi bodoh lan dikibuli sama orang-orang lain, orang-orang asing. Jadi tambah Bodoh pintar dan kan? dikibuli gitu maksudnya. Dibohongin. Dibohongi. Oke. Dibohongin, dikibulin ya. Ya. Oke. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya Sama-sama. kira obrolan kita ini ya, saya sekali lagi amazing bisa hadir ke UGM di Fakultas Teknologi Pertanian. Mudah-mudahan Log News TV bisa diterima di fakultas-fakultas lain lewat Siap. Prof Jagal. Siap. Ya. Iya. Loggers, obrolan kita ini yang saya highlight adalah ketika tadi Prof ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 bahwa kelaparan itu pelanggaran hak asasi manusia. Demikian ya, Prof. Betul ya. Lebih kurang ya. Ya, maka yuk semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi kita mencontoh segala macam elemen masyarakat, dari pemerintah, masyarakat, dan lain-lain, kita sama-sama. Kita pernah menjadi negara yang mumpuni, ditakuti, karena memiliki pangan yang sangat-sangat cukup. Log X Files dari Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gajah Mada, bersama Prof Jagal, undur diri, dan tetap di Log News TV, bukan yang lain. Assalamualaikum, merdeka. Oke. Merdeka. Prof, terima kasih, Terima Prof. kasih.